Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Kita belum belum minum minum kopi kopi, Bang. masalahnya. Habis Jumatan langsung ke sini. Ngantuk ya? Lumayan ngantuk. Gimana kabari? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Oh, Gimana Bang Arif kabar? wallah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah ngomongnya udah pakai wallah sehat. Kayak orang sini. Iya, masalah. Bang, Hmm. sekarang nih yang di media sosial lagi Sosmed. gencar-gencarnya, iya lagi Lagi rame. banyak-banyaknya atau lagi rame-ramenya itu soal peperangan yang di Rusia sama di Ukraina kan, ya gitu. Nah, Arif mau nanya langsung nih ke Bang Arif, yang Arif tiap main ke tempat Bang Arif itu udah kasih tuh TV BBC kayak gitu, bener-bener stay banget gitu Iya, ya iya, untuk iya. ngikutin. Jadi ya kayak Rusia dan Ukraina ini sekarang sebenarnya apa ya, permasalahan lama ya bersemi kembali karena dulunya itu mereka mau ngambil Crimea. Crimea itu daerah di Laut Hitam Iya. atau Karadenis, orang Turki bilang itu antara Turki dan Ukraine Iya. bagian atas. Nah itu Rusia mau ngambil bagian itu, Crimea Oke. itu sebagai tempat pertahanan mereka tujuannya. Nah karena dari tahun 2014 Ukraine ingin bergabung NATO, Iya. ya untuk menjaga, artinya bergabung dengan NATO, terus juga bergabung dengan European Union untuk menjaga kawasan Ukraine. Iya. Maka akhirnya terjadilah ini hari ke-23 pada hari ke-24 gitu, invasi Rusia ke Ukraine, dan itu Iya. cukup besar karena 3 juta orang Ukraine sekarang semuanya pada Pindah ke atau pindah ke bagian Eropa. Terus kemudian juga presidennya si Zelensky ini aktif sekali untuk berbicara, bahkan berapa kali terjadi di United Nations untuk perkumpulan. Tapi apa yang terjadi di sini, informasi dari Rusia itu malah sebaliknya, kita tidak menginvasi gitu. Oh, maksudnya ditutup gitu atau gimana tuh? Terus juga Oh, semua channel BBC, CNN dan semua international channel, mereka bilang itu channel dari barat semua ditutup. Oke. Nah, apa yang terjadi ya, akhirnya mereka melakukan invasi, banyak yang Ya. meninggal, 500-an yang meninggal. Mas- Iya, Mas- anak-anak, Iya. dan itu cukup besar, artinya mau sangat signifikan ya. Sekarang Rusia bahkan sekarang padahal Rusia itu adalah bagian dari negara United Nations kan. United Nations kan tujuannya adalah peace, memberikan kedamaian, Kedamaian, gitu, ya. oke. Malah sebalik. Nah mungkin Bang, selain dari beberapa orang yang banyak meninggal nih, apa nih efek negatifnya yang dialami oleh Rusia? Misalkan apakah ditutup banknya atau transaksi dan yang Bagus lain tuh. kayak gitu? Nah, jadi efek dari apa yang dilakukan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraine, sekarang ya termasuk European Union, terus kemudian Amerika juga, mereka menutup semua jalur ekonomi, baik itu dari minyak, baik itu dari bank, baik itu Oke. dari pokoknya shift code dan segala macam itu tidak berlaku oleh Rusia. Ya efeknya apa? Rubel jadi naik dan sangat mahal barang-barang di sana, dan mereka juga sekarang kesulitan untuk mencari bahan makanan sebelumnya disuplai dari negara-negara lain seperti itu. Oke. Bahkan juga Jepang juga menutup Toyota segala macam. Tidak ada lagi perekonomian Barat di Rusia, semuanya ditutup oleh Barat, di close. Cuman yang hari ini yang lucu banget India malah memanfaatkan. Oh iya, soal minyak itu kan ya. Parah banget. Iya, maksudnya Minyaknya malah gimana beli sih banyak. soal minyak itu? Kan minyak kan Rusia nggak bisa suplai minyak lagi nih Oke. ke negara-negara seperti Inggris dan segala macam. Nah akhirnya siapa yang mau mengkonsumsi minyak, Memanfaatkan yang itu ya memanfaatkan mungkin. itu, akhirnya India ngambil minyak plus diskon, dan itu India Unik banget super lah ya. cerdas ya. Iya. Ya, Indonesia sebenarnya, kita dari awal sejarah kita juga tidak ada, kita negara non blok ya, artinya tidak bagus lah posisi pemerintahan kita sekarang, tidak ke Rusia, tidak juga di Ukraina. Kita Iya. dari awal memang non blok, dan juga terutama di Arab juga termasuk tidak berbicara, artinya karena yang terakhir juga kasusnya Ukraina dulu sempat ya mungkin nih ke politik sedikit ya. Politik sedikit, politik banyak namanya. Ukraine mengatakan Palestina melakukan kesalahan terhadap Israel, padahal Iya. sebaliknya Israel yang menyerang Palestina. Nah, ini yang menjadikan negara-negara Arab tidak berbicara, Mau ikut campur lah ya. tidak yang ikut campur. Nah kembali lagi ke tadi Bang, yang masalah kepemimpinan, maksudnya dengan Rusia itu kan kayak cinta damai kayak gitu nih. Tapi kenapa Terlihat cinta damai. terlihat cinta damai, tapi kenapa melakukan peperangan? Apakah ada suatu leadership atau Jadi ini Uni Soviet itu udah pecah tahun 92, dan itu banyak sekali, ada 14 negara yang terlepas dari Rusia, dan semuanya menjadi kayak Ukraine, terus kemudian Moldova, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Georgia, Armenia. Nah itu semua negara-negara pecahan Rusia yang dulu namanya Uni Soviet, sekarang jadi Russian Federation. Nah apa efeknya? Efeknya sekarang mereka ingin menjaga stabilitas keamanan mereka, yaitu dengan memecah negara
di Ukraine Oh, untuk memperkuat mungkin ya atau gimana? sebagai tempat pertahanan, yaitu Crimea. Itu mereka mau pecahkan dari tahun 2014 menjadi Republik People of Crimea, terus kemudian Republik People of Donetsk, Donetsk cakep banget tuh kotanya, terus kemudian Republik People of Luhansk. Nah itu semuanya perbatasan dari Ukraine bagian timur dan Rusia bagian barat. Nah balik ke pemimpinan tadi, kenapa Rusia terlihat damai? Karena di sini permainan politik ya dengan ujung-ujungnya dengan media juga yang terlihat, artinya karena yang kita pelajari di leadership atau kepemimpinan itu ada dua jenis. Apa aja tuh, Bang? Autokrasi dan demokrasi. Bedanya? Maksudnya autokrasi itu apa? Autokrasi itu lebih ya apa ya, kalau kita lihat di ekonomi biasa contohnya yang bisa kita contohkan itu kayak Steve Jobs. Nah itu autokrasi. Kalau demokrasi itu Bill Gates. Nah jadi Bill Gates welcome semua, mau ide apa segala macam yuk kita buat. Oke. Autokrasi, saya kasih kamu kerjain ini kerjain. Ngikutin lah ya. Nah itu di manajerial. Makanya jangan ada yang mempertanyakan, karena ini mungkin juga terkait dengan marxismenya Rusia dan juga satu pemahaman juga terhadap Cina dan Syria. Nah Syria itu panjang lagi ceritanya, itu yang abang dulu kesana tahun 2013. Nanti kita buat seksi khusus lah. Nah jadi autokrasi itu memberikan efek segala seseorang yang terkait di organisasi itu, ada di manajemen itu harus mengikuti. Kalau enggak ya udah Oke. dibuang. Cara pemerintah gini kitanya harus ngikutin kayak gitu mungkin. Kalau ya? Biden sebaliknya, kayak pemerintahan Biden nih demokrasi. Jadi segala sesuatu apa yang masyarakat bawa ke misalnya ke kayak protes dan segala macam itu dijadikan ide untuk mengambil sikap gitu. Seperti itu. Nah untuk kita kan tinggal di Indonesia nih ya. Iya. Untuk Indonesia sendiri gimana tuh Bang? Apa ngikutin yang pertama itu? Aduh, Indonesia pemerintah tuh udah nyaman, kalem, adem, ayem. Udahlah, jangan apalagi sekarang masalah wayang. Masalah yang halal itu ya? Halal logo, udahlah biarin. Kita mau lihat substansinya dari kehalalan logonya itu, bukan dari ya meskipun shape-nya seperti udah biarin aja. Pemerintah maunya begitu, ya udah nggak usah ribet gitu loh. Berarti kita ngikut lah ya? Ngikut aja udah. ribet ya. Termasuk abang juga ikut sempat ngomong di Twitter juga terkait dengan masalah. Ya saya orang Dayak kan, bukan orang Jawa gitu. Artinya kenapa nggak digeneralisasi Indonesia aja gitu? Kenapa harus Jawasasi? Ya terlihat wayang kan, Kalimantan udah punya wayang, dan Kalimantan kita punya tombak yang akhirnya intinya Indonesia tuh udah nyaman. Jangan mengikuti yang aneh-aneh. Ya, berarti tinggal kitanya masyarakatnya. Pembahasannya kepanjangan ya. Nanti kita bahas lagi. Iya, maaf ya. Ketemu lagi insyaallah. Insyaallah. Kapan? Jumat depan. Kalau masih ketemu lagi insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.